Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa kembali di channel Rahmat RPF 17. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Sekarang masyarakat Cirebon ini harus mengadu pada siapa? Kalau polisi-polisinya saja sudah seperti itu ya, menzolimi orang-orang, rakyat-rakyat kecil ya, menyiksa rakyat-rakyat kecil. Jadi slogan-slogan polisi itu bagaimana? Yang katanya melindungi, mengayomi ya, tapi di sini malah melakukan penyiksaan ya, seperti penyiksaan kepada terpidana kasus Vina Cirebon ya, disuruh mengakui bahwa itu perbuatan mereka dan mereka sebenarnya bersikukuh tidak melakukan perbuatan itu. Ya itu sama aja, kalau menurut saya itu menzolimi ya. Jadi perlu diingat, ketika kita menzolimi seseorang ya, kita menzolimi seseorang, doa seorang hamba yang terzolimi itu lebih ampuh. Jadi hati-hati dengan orang-orang yang terzolimi gitu. Apalagi kayak seperti Saka Tatal ya. Saka Tatal umur usia 15 tahun. Dia disuruh mengakui, terusnya disiksa. Ini umur 15 tahun loh. Umur 15 tahun disiksa. Disuruh minum air kencing. Ya, coba keadaannya itu dibalik ya, dibalik. Seandainya Bapak punya anak seperti itu ya, seperti Saka Tatal lah. Bapak-bapak polisi punya anak seperti Saka Tatal. Bagaimana perasaan seorang bapak ya, kalau anaknya nggak bersalah cuma disuruh mengakui gitu. Ya, sekarang apalah daya dari seorang rakyat kecil yang nggak mampu gitu kan. Ya terkadang jadi kita ini harus mengadu pada siapa gitu. Di negara Indonesia tercinta ini kita harus mengadu pada siapa, ya kan? Ya sih, saya juga mempunyai adik itu seorang polisi ya. Saya selalu wanti-wanti itu pada adik saya ya. Kamu itu lahir dari rakyat. Kamu sekolah di SPN ya. Saya bilang begitu sama adik saya. Jadi ketika kamu nanti jadi seorang polisi, tolong gak usah kamu semena-mena sama orang-orang ya, rakyat-rakyat biasa gitu kan. Jadi gunakan seragam yang kamu gunakan itu dengan sebijak-bijaknya ya, untuk benar-benar melindungi, mengayomi gitu. Alhamdulillah ya, kalau adik saya ini orangnya nggak terlalu banyak bicara, karena emang dia itu nggak terlalu banyak, dulunya waktu mudanya itu nggak terlalu banyak bergaul-gaul di rumah, di luar-luar ya, seperti geng-geng itu dia nggak pernah, alhamdulillah gitu. Dan alhamdulillah itu adik saya itu ya masuk polisian itu murni, dengan tes murni gitu. Jadi itulah bedanya, kalau ya yang murni sama yang tidak itu bisa itu ya. Jadi kasihan lah, masih banyak, saya berpikir masih banyak polisi-polisi yang baik, yang soleh itu masih banyak. Cuma gara-gara segelintir oknum ya, segelintir oknum, wajah institusi polisian tuh jadi tercoreng. Jadi ya tolonglah Bapak Kapolri, itu oknum-oknum yang kira-kira yang udah nggak bener itu udah kirim aja ke Papua, suruh perang itu. Biar mereka itu kalau emang yang meninggal, ya meninggal syahid gitu kan. Iya, yang bermasalah itu kirim aja ke Papua gitu. Jadi sungguh miris ya,
sungguh miris ya kalau mengejar suatu pengakuan dengan cara penyiksaan itu sungguh miris. Jadi kita ini mengadu kepada siapa lagi gitu. Ingat di dunia ini nggak ada yang kuat ya. Di dunia ini semua pasti mati gitu. Pasti mati, nggak ada yang nggak mati ya. Ya kan? Yang kuat itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat buat oknum-oknum lah yang sering-sering melakukan penyiksaan ataupun bagaimana ketika Anda menzolimi seseorang, ketika Anda memukul seseorang, suatu hukum karma atau aturan dari Tuhan itu dari Allah itu ya pasti akan menimpa juga suatu saat, entah Anda atau keluarga Anda itu juga ada yang dipukul orang yang lebih kuat ya kan. Jadi hati-hati, Tuhan itu nggak buta, Tuhan itu nggak tuli ya, Tuhan itu mendengar, Tuhan itu mempunyai aturan-aturan Tuhan sendiri gitu. Tolonglah saya sebagai rakyat biasa, tolonglah untuk kasus Vina Cirebon ini diusut tuntas lah. Ya, jangan sampai ada kejanggalan-kejanggalan lagi gitu. Semuanya harus fair gitu. Harus fair. Mabes-mabes Polri ya. Semoga lah masih ada lah bapak-bapak polisi yang pertama berani ya. Yang kedua jujur. Nah, itu aja. Orang Indonesia itu butuh polisi yang berani sama jujur, amanah gitu. Di SPN juga kan diajarkan kan tentang agama ya. Jadi intinya ya gitu, nggak usah lah kita menggunakan kaos ibaratnya kaos kebesaran kita untuk menginjak-injak masyarakat kecil, nggak usah. Jadi gunakan seragam seragam kita itu dengan bijak ya. Ketika kita menggunakan dengan bijak, insya Allah semua pasti akan berjalan baik. Terus saya juga ketika suatu saat Anda pensiun menjadi polisi, citra Anda di masyarakat ataupun di lingkungan juga baik. Saya harap gitulah. Saya harap polisi-polisi di Indonesia ini tidak usahlah menggunakan cara-cara kekerasan ketika menindaklanjuti suatu perkara ataupun masalah gitu. Kita contohlah suri tauladan Rasulullah ya. Seorang tawanan perang aja Rasulullah tidak pernah namanya menyiksa. Itu Rasulullah, baginda Rasul itu. Padahal bagaimana hebatnya Rasulullah itu dihina, dicaci ya. Itu seorang tawanan perang tidak pernah Rasulullah menyiksanya. Seorang musuh yang ditawan aja Rasulullah nggak pernah dia menyiksa gitu. Oke, mungkin ini suatu pelajaran ya, suatu pelajaran buat kita semua agar kita tidak pernah menzolimi orang lain. Berbuatlah kebaikan. Thank you.